Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Muhammad Alfitu Timi Marfiano dari kelas D4 RPKA semester 7 NIT 0820017102. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal. Jurnal yang saya review berjudul An Overview of Environment Friendly Refrigerant for Domestic Air Condition Application, termasuk Jurnal Energi, volume dan halaman Vol 15 nomor 802 tahun 2022. Penulis Kutubuddin dan Bidyut Baransaha. Reviewer Muhammad Alfitu, tanggal 27 April 2024. Latar belakang dari jurnal yang saya review adalah berfokus pada mengeksplorasi refrigeran ramah lingkungan untuk aplikasi pendingin udara domestik, membahas kebutuhan refrigeran dengan potensi pemanasan global atau GWP rendah dan kinerja energi tinggi untuk mengatasi masalah lingkungan. Refrigeran yang memiliki GWP rendah dan kinerja lebih tinggi diperlukan untuk mengurangi kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap masalah lingkungan. Namun, sebagian besar produk zero, UDP, dan alternatif GWP rendah memiliki satu atau lebih karakteristik yang tidak diinginkan, seperti sifat yang mudah terbakar, toksisitas, atau kapasitas volumetrik yang lebih rendah dibandingkan refrigeran HFC yang banyak digunakan. Tujuan penelitian dari jurnal yang saya review adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang refrigeran ramah lingkungan yang cocok untuk aplikasi pendingin udara domestik. Ini berfokus pada membandingkan kinerja berbagai refrigeran seperti R123ZE, R410A, R32, R134A, R1234YF, dan R407C untuk mengidentifikasi opsi yang paling cocok untuk sistem pendingin udara ramah lingkungan. Materi yang dibahas dalam review yang saya jurnal, yang pertama ada refrigeran dengan potensi pemanasan global atau GWP rendah untuk sistem pendingin udara generasi berikutnya. Kedua, ada penggunaan refrigeran generasi awal seperti CFC dan HCFC yang memiliki potensi penipisan ozon, UDP, dan karakteristik GWP yang tidak menguntungkan. Ketiga, ada pengembangan refrigeran baru yang ramah lingkungan sebagai pengganti refrigeran berbahaya bagi lingkungan. Keempat, ada studi tentang campuran refrigeran geotropik dan karakteristiknya dalam aplikasi sistem pendingin. Kelima, ada perbandingan antara refrigeran konvensional dan refrigeran dengan potensi pemanasan global rendah dalam aplikasi pendingin udara rumah tangga. Yang terakhir, ada eksperimen dan penelitian tentang penggunaan refrigeran R123ZE dan R1234ZE dalam sistem pompa panas bersuhu tinggi.
Hasil penelitian dalam jurnal yang saya review adalah membandingkan koefisien kinerja atau COP dari refrigeran yang berbeda seperti R1234JE, R410A, dan R32, menunjukkan bahwa R123JE memiliki nilai COP yang lebih rendah dalam mode pemanas dan pendinginan. Dan berdasarkan literatur dalam jurnal yang saya review, dapat dipahami bahwa campuran HFC dan HFO atau R32R123YF, R32R123ZE, dan R32R1123 dapat menjadi pengganti yang baik untuk menggantikan refrigeran yang saat ini digunakan. Dan penambahan R744 pada campuran binder meningkatkan aliran volumetrik tanpa meningkatkan GWP. Dan dalam penelitian ini R744, R32R123ZE, dan R744, R32R123YF ditemukan sebagai campuran Turner yang menjanjikan, di mana modifikasi sederhana pada sistem dapat mengimbangi penurunan suhu untuk mengalihkan sistem ke refrigeran rendah GWP generasi berikutnya. Pembahasan yang ada dalam jurnal yang saya review, yang pertama ada perhitungan TEWI atau Total Equivalent Warming Impact, di mana dihitung untuk menilai dampak lingkungan dari refrigeran dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebocoran refrigeran, pembuangan, masa pakai sistem, dan emisi produk energi. Kedua ada kontribusi TEWI langsung, di mana mencakup faktor-faktor seperti potensi pemanasan global refrigeran atau GWP, jumlah muatan, dan tingkat kebocoran selama operasi sistem, servis, dan nonaktifan. Yang ketiga ada kontribusi TEWI tidak langsung, di mana kontribusi TEWI tidak langsung menyumbang emisi setara CO2 yang dihasilkan selama produksi energi yang dikonsumsi oleh sistem pendingin udara. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal yang saya review, yang pertama ada pentingnya pengembangan refrigeran dengan potensi pemanasan global atau GWP rendah untuk mengurangi dampak lingkungan dari sistem pendingin. Kedua ada menyarankan penggunaan campuran refrigeran ternary seperti R744, R32R123ZE, dan R744, R32R123YF diidentifikasikan sebagai alternatif yang menjanjikan untuk aplikasi sistem pendingin. Ketiga ada perhitungan Total Equivalent Warming Impact TEWI, itu penting untuk mempertimbangkan kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap emisi gas
rumah kaca dari sistem pendingin. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam review jurnal saya atau mungkin ada kesalahan kata-kata, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.